Masya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, nggak mungkin kita bisa menikmati apa yang kita rasakan sekarang menjadi seorang muslim dan muslimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terindah yang pernah Allah ciptakan, yang mengajarkan kepada kita segala keindahan. Namun sayangnya banyak di antara kita yang terkadang belum pernah mempelajari tentang kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam dari awal sampai akhir. Sebagian di antara kita menjadi followernya Ronaldo, ada yang jadi followernya Messi atau bintang-bintang bola yang ada di sana. Tapi dia tidak pernah menjadi followernya Nabi Muhammad SAW secara sesungguhnya. Kalau bicara umat Muhammad, ya kita semua umatnya Muhammad SAW. Tapi buktikan kalau kita memang umatnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang cinta sama Ronaldo beli kaosnya Ronaldo. Tiap hari dia itu ikutin apa yang baru di Instagramnya Ronaldo. Sekarang ini Ronaldo, anak lihat terakhir followernya sudah berapa juta? 152 atau 23 juta atau lebih dari itu. Maka kita menjadi pengikut Muhammad SAW hendaklah benar-benar mempelajari gaya hidup Nabi alaihi salatu wassalam sejak beliau tidur, bangun tidur sampai kemudian tidur kembali. Amma ba'd, hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ana dapat berita banyak orang tua baru, banyak bapak-bapak baru dan ibu-ibu yang baru. Cuma sayangnya mereka punya anak atau yang bapak-bapak menikah juga belum sekolah tentang bagaimana menjadi orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangin di Indonesia ini ada perkuliahan untuk ternak binatang. Merawat binatang itu ada sekolah. Hewan, kita mau piara ayam, ternyata ada sekolah peternakan. Tapi mau pelihara anak manusia, kita nggak pernah sekolah. Nggak ada kuliahnya. Kalaupun ada kuliahnya mungkin penggemarnya sedikit yang untuk sekolah di sana, karena dalam bayangan dia tidak menghasilkan duit. Sekolah merawat anaknya orang, menjadi seorang suami itu merawat anaknya orang. Ibu-ibu akhirnya hamil punya anak, bagaimana merawat dan membesarkan anak tersebut? Sebagian ditinggal anaknya karena pekerjaan yang menghasilkan uang. Jadi sebagian ibu-ibu, sebagian perempuan itu meninggalkan anaknya, dititipin ke orang untuk merawat. Kenapa? Karena dia punya pekerjaan yang menghasilkan uang. Ngerawat anak nggak dapat duit tuh, Ustaz. Dapat duit nggak ibu-ibu? Ngerawat anaknya sendiri. Ibu-ibu, ngerawat anaknya sendiri dapat duit nggak? Kalau ngerawat anaknya orang, dapat duit. Kalau ngerawat anaknya orang dikasih duit. Maka di sini kenapa Islam itu mewajibkan nafkah itu atas kaum laki-laki. Wajib. Bahkan Allah Jalla Jalaluh ketika mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa,
lelaki-lelaki itu pemimpin buat para wanita. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama kata Allah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki pantas jadi pemimpin karena dia punya ruh, punya jiwa kepemimpinan yang Allah kasih sama kaum lelaki. Yang kedua, karena kaum lelaki memberikan nafkah kepada istrinya. Maka biasanya kalau suami tidak memberikan nafkah kepada istri, kepemimpinannya itu pincang. Apalagi kalau suami tinggal di rumahnya istri. Kadang-kadang kan istri kalau marah sama suaminya, sudah, engkau pulang ke rumah orang tuamu. Dia nggak bisa ngomong itu, karena rumahnya rumah siapa? Rumah istrinya. Gimana mau suruh pulang? Kata dia, numpang kan? Nggak bisa. Yang ada malah istrinya yang bisa mengatakan, ya udah bang, kalau engkau memang udah nggak suka sama aku, ambil sepatumu, bismillah keluar sana. Kepemimpinan itu pincang. Tapi kalau istrinya soleha, enggak. Tapi kalau bicara bagaimana menjadi orang tua yang baik, atau bagaimana memiliki anak-anak yang soleh, Ana yakin semuanya ingin anak soleh. Apalagi kalau bapaknya pernah badung dulu ya, pernah nakal. Biasanya takut tuh anaknya ikut jejak bapak. Dia ingin anaknya soleh. Ibunya juga seperti itu. Allah berfirman di surah Al-Kahf. Coba ana ingin semua yang punya HP dibuka surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahf ayat 80 sampai 82. Nah, silakan siapa yang mau baca. Ayat 80 sampai 82 ini kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khadir atau Khidir. Nah, silakan bacain. Mic-nya ada kan? Masya Allah. Yang tafadhal. Sama artinya dibaca. Kalau bapaknya bisa ngaji, insya Allah anaknya bisa ngaji lah. 80 sampai 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ghulamu abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Artinya dan adapun anak muda kafir itu kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa amraba rukma. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kunzulama
kanzul lahuma fakana wa kana abuhuma salihah fa'arada rabbuka an yublugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya. Itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Barakallahu fiik. Jamaah, kita bisa melihat campur tangan Allah Jalla Jalaluh untuk kehidupan keluarga kita. Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khadir itu melewatin anak-anak. Gulam itu anak yang belum balik. Itu sama Nabi Khidir dipelintir kepalanya, dibunuh. Nabi Musa bingung, gimana engkau bunuh seorang yang tidak berbuat dosa, anak-anak lagi kau. Kejadian terakhir, Nabi Musa dan Nabi Khidir lewat suatu kampung, ingin dijamu. Dulu nggak ada warung jamaah. Orang itu kalau bertamu wajib untuk dihormati, karena mereka nggak bisa makan. Ternyata tidak dijamu oleh warga kampung tersebut. Di ujung kampung ada sebuah bangunan yang hendak roboh. Itu Nabi Khadir dan Nabi Musa memperbaiki bangunan itu. Kenapa? Ternyata itu milik dua anak yatim yang orang tuanya orang soleh. Kalau kisah yang pertama, dibunuhnya anak itu karena Allah sayang sama kedua orang tuanya. Anaknya ini anak durhaka, gak pantas hidup anak itu. Karena kalau hidup akan memberatkan kedua orang tua. Maka akhirnya Allah kirim Khadir untuk mematikan itu anak. Yang kedua, Allah kirim Nabi Musa dan Nabi Khadir untuk memperbaiki bangunan dua anak yatim. Penyebabnya apa? Orang tuanya orang soleh. Udah mati orang tuanya, ini anak yatim. Maka kalau bicara bagaimana menjadi orang tua yang soleh, yang baik buat anak-anaknya, maka harus soleh di diri sendiri. Bapak-bapak, ya kalau ingin rumah tangganya diridhai oleh Allah SWT, yang belum nikah siapa nih? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan aja, apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah. Artinya yang belum menikah ada kesempatan untuk mencari istri atau suami yang soleh. Tapi terkadang sebagian yang sudah menikah udah kadung dia. Artinya udah apa? Udah terlanjur. Dia dulu menikah bukan karena kesolehannya. Dia menikah karena kecantikan. Ternyata kecantikan itu tidak berguna dalam pendidikan anak. Gak guna, jangan. Yang berguna itu kesolehan. Ternyata kecantikan itu tidak berguna dalam pelayanan ngurusin rumah tangga. Enggak. Berapa banyak wanita yang cantik ternyata biayanya lebih mahal. Makanya dulu dikatakan yang ingin menikah dengan wanita cantik hendaklah persiapan duit yang banyak. Karena bedaknya wanita cantik itu beda dengan bedaknya wanita yang biasa-biasa. Ada bedak harga 7.000? Ada ibu-ibu? Ada.
Ada dulu biasa anak disuruh beli sama ibu di warung sebelah. Itu ada. Tapi kalau wanita cantik nggak mau tuh, perawatannya aja 1,5 juta. Tiap bulan berangkat kemana? Ke salon, kemana? Membutuhkan biaya itu. Maka kalau orang tua yang cerdas, yang ketika sebelum nikah dia sudah mikir nanti. Sehingga pernah ada seorang yang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia mengatakan kepada anak-anaknya, dikumpulin anaknya semua. Dia mengatakan, ahsantu ilaikum, kalian tahu anak-anakku, aku ini berbuat baik kepada kalian ketika kalian kecil, ketika kalian sudah dewasa, dan tatkala kalian belum lahir. Itu bingung anaknya, ayah gimana engkau berbuat baik kepada kita sedangkan kita belum ada di muka bumi ini. Apa kata ayahnya? Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian seorang ibunda yang kalian tidak akan dicela karena ibunya. Jadi proses orang tua cerdas itu dimulai dari sebelum menikah. Dia berpikir bagaimana anak punya istri nanti yang bisa membesarkan anak-anak anak, yang bisa mengajarin mereka kenal sama Allah Jalla Jalaluh. Itu dari awal. Maka Nabi SAW mengatakan tunkahul mar'ali arba', wanita dinikahin karena 4 hal. Yang pertama, lijamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua karena limaliha, karena hartanya. Yang ketiga karena nasabnya. Yang keempat karena agamanya. Terus apa kata Nabi SAW? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau engkau ingin berbahagia, maka beruntunglah engkau mendapatkan istri yang agamanya baik. Selamat sudah. Maka ini yang perlu dilakukan. Gimana Ustaz kalau sudah terlanjur? Maka tugas para suami memperbaiki istrinya, dan tugas para istri yang dulu menerima suami bukan karena agamanya. Ya, anak nikah terus terang karena dia perempuan ini lebih suka lelaki yang tampan apa yang kaya, ibu-ibu? Baik, kalau ada satu lelaki, ini percontohan ya, ada satu laki-laki nggak ganteng, tapi fulusnya banyak, royal. Yang satu masya Allah ganteng tapi miskin, mafi fulus. Kira-kira ibu-ibu pilih yang mana, bapak-bapak? Hah? Pilih yang mana? Yang banyak fulusnya. Karena apa? Kalau bicara ganteng itu dilihat semua orang, Jadi kalau bicara kegantengan semua orang lihat gitu. Bukan hanya ana yang melihat kegantengan suami ana. Tapi kalau merasakan akhlaknya, duitnya, ya ana loh. Maka itu yang dicari. Maka kadangkala memang perempuan ya ketika memilih suami seperti itu. Sehingga ana sering, sekarang ini ada aplikasi namanya Halo Ustad. Aplikasi ini baru 6 bulan kan. Halo Ustad. Ana di bagian keluarga, ana dengar curhatan para wanita yang ana lihat ternyata inti permasalahannya salah milih suami. Salah milih suami. Masalahnya itu aja gitu. Sehingga kalau antum nih beli motor, antum hanya melihat modelnya doang dan dilihat, oh bagus ini kayaknya. Sampai rumah ternyata isinya udah diganti sama pemiliknya. Mesinnya bukan mesin yang asli. Antum kecewa, tapi antum bisa buang itu motor. Tapi kalau suami atau istri, antum masuk mau bukain pintu, antum buang, kayaknya nggak cocok karena sama yang ini. Nggak bisa. Maka banyak permasalahan dalam urusan mendidik anak. Banyak istri mengatakan, Ustaz, anak didik anak, Ustaz sendirian Ustaz, padahal anak punya suami. Pertanyaannya, kenapa engkau mau sama suami kayak gitu? Yaitu dulu ketika anak menikah, anak tidak pernah berpikiran tentang akhlak dia. Maka ini penting.
Maka berusaha sekarang ibu-ibu yang milik suami, anak punya suami nggak sholat. Ada seorang wanita mengatakan, Ustadz, anak punya suami tidak sholat. Ketika itu anak tanyakan langsung sama dia, kenapa anti mau dengan suami tidak sholat? Kenapa waktu sebelum nikah kok nggak dicari tahu? Waktu ta'aruf cari tahu gimana nih fulan? Nggak ada. Sekarang baru mengeluh. Maka ketika dia tanya seperti itu, anak katakan anti harus istighfar, tobat, minta ampun sama Allah SWT. Kenapa? Karena melanggar arahan-arahan Rasulullah SAW. Nabi sudah ngarahin mau cari suami kayak gini modelnya. Engkau nggak mau. Dikasih tahu, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Apabila datang meminang kalian seorang lelaki yang agamanya baik, akhlaknya mulia, langsung terima. Nikahkan dia. 2, agama dan akhlaknya mulia, selesai. Karena inilah yang akan membuat rumah tangga jadi harmonis, yang akan menjadikan anak-anak dijaga sama Allah. Bapaknya mati, selesai. Tapi karena bapaknya orang soleh, ibu-ibu nggak perlu takut. Karena tahu bapaknya ini anak soleh, orang soleh. Allah ajak kirim Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam untuk jagain hartanya anak yatim. Dikirim, Nabi dikirim. Itu ketika orang berpikir menerima pinangan orang yang soleh, agamanya baik, akhlaknya. Dari mana kita tahu agamanya baik? Paling tidak yang wajib-wajib. Sholat 5 waktu, nggak telat waktu Jumatan. Jadi seharusnya perempuan itu ketika ta'aruf dengan seorang lelaki nggak perlu ngobrol sama tuh laki-laki, nggak perlu. Jadi ta'aruf itu bukan chatting, ngobrol, kesukaan kamu apa? Oh, saya suka kucing, kamu suka apa? Saya suka buaya. Kadang-kadang pembicaraan seperti itu itu nggak penting. Dan ketika ta'aruf, kalau bicara sama perempuan atau sama laki-laki, lisan itu pandai berdusta. Yang namanya CV, ana pernah dapat CV Ustadz, benar fulan bohong, ana nggak seperti dalam CV itu. Karena orang bebas mau nulis dalam CV itu. Kegiatannya selalu mendengarkan pengajian, selalu di soft pertama. Aduh, Masya Allah. Ini udah nggak benar. Kalau udah kayak gitu udah nggak benar. Oleh karena itu kirim orang untuk cari tahu tentang fulan. Itu wanita yang cerdas. Masya Allah. Ini bapaknya yang mana? Bismillah. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah kirim orang cari tahu. Tanyakan sama imam masjid di kampung tempat dia hidup. Tanyakan di sana. Kalau penjelasannya nanti jamaah, Masya Allah. Oh, jadi ada yang ikut jemaah. Nah, barakallahu fiik. Maka tadi tanya ke imam masjid, kirim orang, Pak Imam tolong tahu dengan fulan yang rumahnya umpamanya 10 rumah dari masjid. Gimana fulan? Mana yang belum nikah? Siapa namanya? Antum siapa namanya? Dandi. Dandi itu gimana tuh? Oh, Dandi yang rumah sebelah. Masya Allah kata dia. Anda kalau khutbah Jumat. Tunggu dulu, belum ini. Nah, tanya sama imam masjid, Dandi itu Masya Allah kata dia. Anda kalau khutbah Jumat selalu telat itu. Umpamanya seperti kelihatan. Kan kelihatan imam masjid kalau khutbah Jumat itu kelihatan, oh fulan telat. Ada yang datang Masya Allah. Kadang kala itu datang terakhir berdiri, seakan serius ngelihat khotibnya.
Padahal kepingin khotibnya cepat selesai dia ceramahnya. Ada yang seperti itu. Ini kadangkala perempuan nggak cari tahu tentang seperti itu. Model suami kayak gini udah nggak bener. Ya ini contoh jemaah. Tapi insya Allah nanti ditanya bener nggak kayak gitu kan? Hah, bener. Baik, itu kalau bicara agama. Bicara agama itu rumah Allah menjadi sentralnya. Mau tahu orang bagaimana dia di rumah Allah SWT. Kalau akhlak dari muamalah, dari pergaulan dia. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah suatu hari di majelis dia diperlukan seorang saksi. Datang saksi. Kata Umar bin Khattab, "Man yuzakkik?" Siapa yang merekom dirimu bahwa kau itu orang soleh? Saksi itu orang benar, orang yang adil, yang baik. Ada salah satu yang hadir mengatakan, "Ana ya Amirul Mu'minin." Aku merekomendasi dia. Engkau kenal sama dia? Kata dia. Iya. Engkau pernah melakukan perjalanan sama dia? Nggak pernah. Tapi engkau pernah urusan fulus sama dia? Kata dia nggak pernah. Engkau hidup bertetanggan dengan dia sehingga engkau melihat keluar masuk dia? Bukan. Ana juga nggak bertetanggan sama dia. Berarti kamu tidak kenal sama dia. Maka kalau mau tahu orang itu perlu tim investigasi yang dikirim, bukan dengan ngobrol. Sebagian orang mengatakan, "Ustaz, anak pacaran untuk kenal dia." Nggak ada, orang nggak akan kenal dengan calonnya ketika pacaran. Kenapa? Karena ada setan di antara mereka. Orang sebelum menikah, jemaah, hubungan yang dimurkain Allah itu sebelum nikah itu dibikin semuanya indah. Nikah, subhanallah. Ada seorang yang pacaran 6 tahun, pernikahannya hanya berumur 6 hari. Anak pernah melihat seorang artis yang umur pernikahannya cuma 50 jam. Padahal dia sudah pacaran berbulan-bulan. Maka jangan pernah percaya sama bisikan setan, pacaran itu untuk mengenal calonnya. Bohong semuanya. Karena semuanya jadi indah. Baik, selesai. Jadi kalau ingin punya anak yang soleh, mendidik anak, maka orang tua yang soleh. Karena anak ini lebih kepada mencontoh daripada mendengarkan. Anak-anak itu bapaknya ngomong, "Nak, jangan ngerokok, nak." Tapi bapaknya ngerokok. Kira-kira anaknya ngerokok enggak? Ngerokok. Padahal Ustaz, anak dari kecil sudah ngomong sama dia, Ustaz. Sejak di pangkuan ibunya anak ngomong, "Nak, jangan kayak bapak ya, bapak ngerokok, jangan." Tapi ternyata anak itu umur 3 tahun sudah ambil puntung rokok bapaknya, diisep-isep sama dia. Karena itu yang dia lihat dari orang tuanya. Nah, ketika ingin punya anak yang soleh, hendaklah pernikahannya sesuai dengan syariat. Malam pertama sesuai dengan syariat. Jadi ada doa. Masya Allah. Ini sudah diakikoin belum? Udah. Nah, jadi ketika seorang mendatangi istrinya, istri didatangi oleh suaminya, itu ada doanya. Apa doanya? Yang sudah nikah nih jawab. Jamaah, baca Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, dengan namamu aku mendatangi istriku. Hindarkan dari kami syaitan dan hindarkan dari kami dari rizki yang kau berikan kepada kami. Syaitan juga jangan sampai mengganggunya. Kalau ditakdirkan malam itu punya anak, maka syaitan tidak akan mengganggu itu anak. Kebanyakan lelaki mendatangi istrinya karena nafsu belaka, sehingga dia lupa baca doa. Akhirnya anaknya jadi anak nakal, nggak soleh. Kemudian selanjutnya nama ini punya pengaruh dalam kehidupan anak. Jadi ketika orang tua memiliki nama-nama yang indah buat anaknya, paling tidak usaha dia di awal kelahiran anaknya sudah dia lakukan. Ingin mendapatkan anak, siapa nama anaknya? Muhammad.
Sallallahu ala nabiyina wasallam, ya, itu nama nabi kita. Siapa nama anaknya? Ibrahim. Dan usahakan orang tua yang cerdas kasih nama anaknya cuma satu suku kata. Antum kalau lihat namanya para sahabat, namanya para nabi, namanya para ulama, itu hanya satu suku kata. Yang kedua itu nama siapa? Ayahnya. Yang ketiga nama siapa? Kakeknya. Sejak awal anaknya dididik berbakti kepada orang tuanya. Ada anak yang durhaka sama orang tuanya karena memang nggak ada nama bapaknya di belakang nama dia. Kadangkala ada anak yang akhirnya cerai orang tuanya, ikut ibunya. Nama anaknya 3 suku kata, nggak ada nama bapaknya. Itu biasanya dia besar, dia tanya, Ustadz, apakah saya wajib berbakti kepada ayah saya? Karena ayah saya, Ustadz, tidak pernah memberikan nafkah kepada saya. Kalau nama bapaknya ada di belakang nama dia nggak akan tanya itu. Karena dia tahu wujud dia karena ada orang tuanya, ada bapaknya. Maka usahakan. Punya nama cukup satu, Umar. Umar siapa? Bin Khattab. Siapa yang namanya satu suku kata di sini? Siapa nama antum? Aneh juga namanya. Artinya apa? Artinya? Hah? Tadi orang tua kadang-kadang kasih nama anaknya yang aneh-aneh. Anak pernah ketemu dengan satu artis, ya. Ketemu di Masjid Nabawi, dia bawa anaknya. Anak tanya, "Bang, siapa nama anaknya, Bang?" Harley Davidson. Gitu. Ada satu lagi namanya Titanica. Karena pada waktu film Titanic lahir anaknya, dikasih nama Titanica. Siap-siap untuk karam anaknya. Karena benar-benar kasih nama. Ini orang tua nggak cerdas kasih nama buat anaknya. Sebagian orang tua menggabungkan nama bapak dan ibu di belakang nama anaknya. Ini salah satu bentuk apa ya? Bentuk persamaan gender. Jadi nama anak nggak boleh nama bapaknya saja. Nasabnya itu harus bapak sama ibu. Ini udah nggak bener juga. Ibu nggak perlu namanya ada di belakang nama anaknya. Kenapa? Karena anak itu punya kewajiban berbakti kepada ibunya 3 kali lipat daripada ayahnya. Selesai. Walaupun dia nggak tahu, nggak ada namanya di belakang nama dia, tetap anak itu akan berbakti. Insya Allah. Pilihkan nama-nama yang baik buat anak. Lahir anaknya, apa yang dilakukan orang tua? Akikoh. Bapak-bapak yang belum diakikohin siapa? Coba tanya sama orang tuanya, Pak, saya dulu diakikohin apa enggak? Kadangkala belum. Itu ada orang tua jamaah yang kurang bersyukur sama Allah. Akikoh kan nggak wajib, Ustaz. Iya, kalau bicara hukum nggak wajib memang. Tapi itu bentuk syukur. Kita bisa melihat orang-orang berangkat ke Singapura, ya, beli motor, beli mobil. Pertanyaannya sama, beli motor wajib nggak? Enggak. Kenapa kau beli motor? Ya karena perlu. Akikoh pun diperlukan. Jadi bicaranya bicara kebutuhan. Kenapa kita akikoh? Karena anak ingin mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kata Nabi SAW, kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi hatta yu'aqqa anhu. Semua anak yang lahir itu tergadaikan dengan akikohnya sampai dipotong. Usahakan dipotong akikohnya pada hari ke-7. Jangan lewat lah. Kalau nggak punya ustadz, ya nanti kapan punya rizki, akikohin anak. Maka ini salah satu bentuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kemudian gimana sekarang pendidikan anak? Ya kalau bicara pendidikan anak, ya ibu yang tanggung jawab. Bapaknya milihkan buat anaknya ibu yang solehatan. Al-ummu madrasatun.
Ibu tuh madrasah. Jadi kalau anak ditinggal mati bapaknya, insya Allah aman. Si ibu nggak kawin lagi, aman insya Allah. Tapi kalau umpamanya ibunya yang meninggal dunia, bisakah seorang ayah sendiri